Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyati wa ahli baiti. Shalatu wassalamu alaihim summa ila hadrati ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wasyuhada wat tabi'in wa sallallahu syahidul qadir jalal Bismillah mu'allifi kitab As-Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki wa khususan ila jami'i mu'assisi wa musyifi hadal haq wa ila jami'i abaina wa ummahatina wa ajrukum Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Idza masya taqalla'ah. Idza masya ing dalam nalaikane melaku sapa nabi. Ing dalam nalaikane melaku sapa nabi mongko taqalla'ah, mongko cepat sapa nabi. Nabi ketika jalan kaki beliau cepat. Ka'annama yanhattu fi sobabin. Ulang. Ida masa ing dalam nalaikani melaku sopo nabi atau jalan kaki. Ketika berjalan kaki sopo nabi mongko taqalla'ah, mongko cepat sopo nabi. Ka'annama yanhattu, koyok mudun sopo nabi atau turun fi sobabin ing dalam tanah kang ngisor, ing dalam tanah kang ngisor, seperti beliau lewat atau turun di tanah yang bagian bawah, saking cepatnya. Ayyamshi, ay artinya yamshi, melaku sopo nabi atau berjalan kaki sopo nabi bikuwatin, kalawan kekuatan, enggak lemas, enggak lambat ya. Dari pondok ke sekolah 6:30 harus masuk, ternyata lambat 6:30 baru berangkat. Itu namanya laisa bil quwwah, pelan. Wassababu utawi lafat as-sababu atau maknanya as-sababu. Wassababu utawi maknani lafat as-sababu iku al-juduru. Al-juduru iku tanah kang ning ngisor. Al-juduru iku tanah kang ning ngisor, tanah yang di bawah. Nah, itu fisik beliau ketika beliau berjalan kaki. Sekarang yatala'la'u, bercahaya atau mencorong. Yatala'la'u, bercahaya atau mencorong. Wajhuhu, opo wajah nabi. Wajah beliau bercahaya. Kal qamari, koyok bulan, koyok rembulan.
kal qamari kaya rembulan lailatul badri ing dalam lailatul badar, yaitu bulan purnama. Ka'anna wajhahu al-qamaru ka'anna wajhahu, koyok saktuhuni wajah Nabi atau seakan-akan wajah Nabi iku al-qamaru iku rembulan. Seakan-akan wajah beliau seperti rembulan. Ini namanya ka'annah, termasuk adat tasbih, termasuk adat yang alat yang menjadi penyerupa. Ka'anna raka maula, raka itu seakan-akan mirip sama maula, sama maula. Entah miripnya dalam segi apa. Oh, miripnya sama-sama rajin sholat duha, miripnya sama-sama rajin sholat rawatib, ya. Miripnya sama-sama di kelas mesti ngantuk umpamanya. Anta syamsun, anta badrun, apa terjemahnya? Anta, engkau Nabi, syamsun itu seperti matahari. Anta badrun, engkau seperti rembulan. Yes. Itu dari segi wajah beliau. Sekarang suaranya, hasanas syaut, yang indah suaranya. Hasanas syaut, yang indah suaranya, enak didengar sehingga orang yang mendengarkan tidak merasa bosan. Besok kalau pulang, kalau bermasyarakat, yang perempuan sudah menjadi ibu rumah tangga, ya, yang laki-laki sudah menjadi kepala rumah tangga, ada acara, ngumpul dengan tetangga, ngumpul dengan orang banyak, jangan sampai pertama, biar dianggap hasanus syaut, yang pertama harus tahu muqtadul hal. Muqtadul hal itu tahu dengan kondisi, ya, tahu dengan kondisi. Maula, mana rumahnya Maula? Hah? Kelate. Yes. Sewaktu-waktu bisa jadi Maula ini istrinya orang Semarang. Wah. Jadi ketika bicara harus tahu muqtadul hal. Apa muqtadul hal? Apa? Kondisi masyarakat sekitar. Kalau memang kita berbicara dengan orang petani, orang pedagang, maka kita nggak boleh menyampaikan masalah politik, ya. Mereka tidak nyambung. Bicara dengan petani, ngobrolnya Maulawis dulu waktu saya di pondok tentang masalah mubtada khobar, ya, masalah maf'ul bih, nggak nyambung. Rasa, mana rasa rumahnya? Menganti sama, ya. Oh, menganti YPM itu banyak dari menganti. Besok bisa jadi istrinya Maula orang Tuban. Rasa orang Tuban, Tuban. Maka harus tahu kondisi masyarakat sekitar. Jadi yang pertama harus tahu kondisinya. Kalau kita ngumpul sama petani, ya apa kira-kira petani itu, ya kan? Nggak boleh menyampaikan masalah ilmu gramatika Arab, menjelaskan masalah maf'ul bih, menjelaskan masalah hal, ya, politik. Padahal yang kita ajak komunikasi mereka orang kerja di pasar, ya, kerja di menjadi apa, petani, tukang atau yang lainnya. Yang kedua, itu yang pertama. Yang kedua, jangan sampai terlalu banyak bicara.
Fayambaghi tisarudil ikhbari alal mufidi khasyatal iksari. Dalam Jauharul Maknun belawa fayambaghi tisarudil ikhbari alal mufidi khasyatal iksari. Fayambaghi, maka sepantasnya bagi orang yang menyampaikan sebuah pembicaraan sesuai dengan kadar kebutuhan. Kenapa? Khasyatal iksar, khawatir banyak yang kita sampaikan tapi malah menyebabkan orang lain bosan ya. Jadi sesuai dengan kebutuhan. Paham ya? Yang ketiga, ya kita harus jangan bicara terlebih dahulu kecuali memang nanti dibutuhkan ya. Kecuali dibutuhkan. Ini sering terjadi. Santri biasanya mungkin karena sudah mempunyai pengalaman, sudah hafal Al-Miftah 50 jilid umpamanya ya. Jadi nggak nanggung Al-Miftahnya berapa? 50 jilid. Wis pulang, liburan pondok pulang, langsung menyampaikan masalah hal, masalah mubtada, masalah maf'ul li ajli, maf'ul mutlak dan yang lainnya. Padahal itu tidak sesuai dengan kondisi tempat itu umpamanya. Wis, faham Mas Nabil? Wis, selanjutnya sahlal khaddaini, rata ya. Sahlal khaddaini, rata kedua pipinya Nabi. Sahlal khaddaini, rata kedua pipinya. Kedua pipi beliau rata. Selanjutnya doli al-fam, gede fam. Apa fam? Mulutnya, mulut beliau, mulutnya beliau besar. Sawa al-batni was sadri, sawa al-batni, kang rata wetengi was sadri lan dada. Perut beliau rata, ya tidak terlalu gemuk dan juga tidak terlalu kurus. Dan juga dada beliau, perut dengan dadanya itu lurus. Sawa al-batni, rata perutnya Nabi, waswadri dan dadanya lurus. Yang mana? Doli al-fam ya. Yang besar mulutnya dan besar mulut Nabi. Sawa al-batni, dan rata perutnya, waswadri dan dadanya. As'arul mankibaini, yang banyak bulunya kedua bahunya. Yang banyak bulunya kedua bahunya. Kedua bahu Nabi ash'ar. Apa ash'ar? Ash'ar itu banyak bulunya. Wazira'aini, dan kedua lengannya. Kedua lengannya juga banyak bulunya. Nggak bisa digambarkan, nggak bisa digambar, dilukis ya. Tapi ini sebuah gambaran seperti ini, tapi kita nggak boleh digambar secara fisik, digambar ya, nggak boleh. Wa a'ali sadri, dan piro-piro bagian atas dadanya. Bagian atas dadanya juga banyak bulunya. Tawilaz zandaini, yang panjang kedua telapak tangannya. Zandan apa namanya?
Apa Pak Wiwit? Ini. Ah, apa permanen? Pergelangan, bukan kafein ya. Pergelangan. Ini bukan kafein, bukan telapak tangan. Tawilaz zandaini, yang panjang dua pergelangan Nabi. Bukan telapak tangan, bukan kafein. Yang panjang kedua pergelangan Nabi. Rohbar rohati, yang luas ini, yang luas telapak tangannya, ini roha, agak lebar maksudnya. Rohbar roha, yang luas atau lebar telapak tangannya. Askalal aini, dan panjang pandangan kedua mata Nabi, dan panjang pandangan kedua mata Nabi. Aitawili syakkihima, artinya dawa atau panjang kedua, panjang sisi. Yang depan tadi askalal ainaini, lempit. Ini berarti yang panjang lempit lorone mata Nabi. Ini perhatikan. Yang ini yang pinggir, perhatikan. Ini askalal ainain. Ininya panjang, apa lempit, apa bahasa Indonesianya? Itu apa? Kandang mata. Ya ini. Atau lopak. Yang ini lah, paham ya? Wis itu tulis. Yang panjang lempit mata lorong Nabi. Aitawila syakkihi, artinya panjang bagian sisi kedua mata Nabi. Sisi kedua mata Nabi. Manhusal aqbaini, dan dawa atau panjang kedua apa tungkak bahasa Indonesianya? Kaki ya. Tumit, masalah tumit. Dan panjang kedua kok panjang? Manhus, dan alhamdulillah. Dan sedikit kedua tumit kaki Nabi. Artinya qalila lahmil akbi, artinya sedikit daging tumitnya. Qalila lahmil akbi, artinya sedikit daging tumitnya Nabi. Jadi daging tumitnya itu sedikit, enggak banyak. Baina katafaihi,